السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. تبركا بقول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Para pemirsa dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, hafizana wa iyyakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik, mulia dengan penuh barakah ini, kita dapat bertemu kembali melalui Ramadan. Alhamdulillah, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setahun yang lalu. Sejak bulan Rajab kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, sekarang ini kita sudah berada di bulan yang sangat-sangat kita dambakan, bulan yang sangat-sangat kita agungkan, karena memang bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Tanpa kecuali kita sebagai muslim sangat-sangat menantikan dan mendambakan yang namanya Ramadan. Alhamdulillah, sekaligus kita berdoa semoga segala amal baik yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan dan sepanjang umur kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini dapat kita maksimalkan diri dalam rangka pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun Ramadan sekarang ini memang beda dengan Ramadan sebelumnya. Ramadan yang sekarang ini sungguh luar biasa di balik hikmah wabah virus corona ini. Kalau kita kaji dan perhatikan secara mendalam, betul-betul Ramadan yang sekarang ini adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan beragama, di mana Bapak Ibu dengan adanya wabah ini, Jumatan kita dilarang untuk sementara di masjid, kemudian sholat tarawih begitu juga. Nah, ini tujuannya adalah bagaimana kita umat Islam memperdalam hukum
dari apa yang ada, karena hikamun nusijat biyadin hakamat thumman tasajat bil muntasiji. Misalnya saja kaitannya dengan sholat tarawih, dengan adanya himbauan untuk kita melaksanakan tarawih di rumah dengan meningkatkan kewaspadaan diri dan menjaga keluarga dan sesama. Jadi jamaah yang tidak biasa jadi imam, maka sekarang ini belajar untuk jadi imam, sekaligus silaturahim intern keluarga semakin kuat dan semakin bagus. Nah, mudah-mudahan itu semua ada hikmahnya. Yang penting sekarang ini mari kita bersama-sama menerima, mengkaji, mendalami dan melaksanakannya apa yang diarahkan kita diarahkan kita oleh pemerintah, yakni untuk menjaga diri, menjaga jarak, kemudian juga bagaimana kita bersama-sama antara satu dengan yang lain tetap menjaga kesehatan, menjaga keutuhan, menjaga kebersamaan, sekalipun kita misalnya tidak duduk bersama, namun alhamdulillah dengan kemajuan zaman, dari alat komunikasi yang ada, sekalipun kita jauh tapi juga tetap dekat. Nah, oleh sebab itulah mari kita bersama-sama melalui kesempatan yang baik ini kita meningkatkan dan memantapkan iman dan takwa kita. Kedua, tingkatkan keutuhan, kekompakan dan kebersamaan kita. Begitu juga antara satu dengan yang lain tetap menjalin hubungan. Lebih-lebih Bapak Ibu serta hadirin kaum muslimin dan muslimat, ada dua yang harus tidak boleh tidak kita jaga dan pelihara, yakni hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah melalui puasa. Mari kita bersama-sama melalui Ramadan ini kita betul-betul memaksimalkan diri kita, karena jangan sampai kita mundur atau patah semangat atau berpikiran lain lantaran kita tidak diizinkan untuk sementara waktu ngumpul di masjid. Karena memang Bapak Ibu hadirin sekalian, khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang paling baik adalah manusia yang dapat membawa manfaat kepada orang banyak, yang artinya ini apa? Manfaat melalui menjaga kesehatan. Sebab kalau misalnya kita sudah kena, lalu berapa teman kita berhubungan intim, baik bicara dengan seperti yang sekarang ini sering kita lihat, pertama musafahah, saling selamanin antara satu dengan yang lain. Tidak cukup dengan itu, ditambah dengan cupi kanan, cupi kiri. Nah, ini adalah peluang penyebaran dari virus COVID-19. Nah, oleh sebab itulah khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang paling baik yang mampu menjaga kesehatan, mampu menjaga kehidupan kebersamaan dengan kita sama-sama saling menjaga, dan juga supaya kita bersama-sama melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah kita.
Itu salah satu dari kebijakan untuk menjaga rakyat dan masyarakat, sekaligus kita adalah antara satu dengan yang lain saling menjaga. Karena apa Bapak Ibu? Karena dengan kita saling menjaga dengan penuh semangat kewaspadaan, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wiqayatus shihhah khairum minal ilaj. Menjaga kesehatan itu lebih tinggi nilainya daripada kita mau nyuntik setelah sakaratul maut atau setelah sakit parah. Sebelum kita sakit parah, apa kemungkinan penyakit yang akan timbul pada diri kita sendiri, keluarga dan lingkungan kita jaga itu semua. Nah, itu adalah positifnya apa yang diarahkan kita oleh pemerintah sekaligus oleh keputusan melalui MUI, yakni Majelis Ulama Indonesia, dan alhamdulillah juga tidak ketinggalan yakni Dewan Masjid Indonesia. Alhamdulillah, peran serta bersama-sama oleh masyarakat, oleh pemerintah, oleh tokoh agama, oleh majelis ulama. Kalau kita bersama-sama, insya Allah kami kira tidak ada yang sulit. Karena apa? Infiru khifafan wa thiqalan. Berat kita sama-sama fikul, yang ringan kita sama-sama jinjing. Dalam artian kita bersama-sama saling mendukung antara satu dengan yang lain. Jangan sampai ya kita tidak peduli ataupun ya istilahnya acuh terhadap kesehatan diri orang banyak serta jamaah dan tetangga yang ada di kiri kanan kita. Itu semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu semua sudah ada di dalam Al-Qur'an, sudah ada di dalam fikih, dan sudah dibahas oleh para tuan guru kita, para ulama kita, dan sudah ditegaskan juga oleh pemerintah, yang tentunya kita bersama-sama untuk menjaga dan melaksanakan apa yang menjadi ketentuan yang ada. Nah, kemudian sekarang ini dengan Ramadan yang sudah ada, kita hampir berada di tengah-tengah Ramadan ini, mari kita maksimalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nah, jadi di sini man qama, siapa yang betul-betul melaksanakan segala ketentuan, segala ibadah, segala perbuatan baik di dalam bulan Ramadan ini, kemudian diikuti dengan wahtisaban, ya, wahtisaban, yakni kita evaluasi diri kita, mengadakan muhasabah dari setahun yang lalu. Pasti ada kekurangan, ada kelemahan diri kita masing-masing, dan di balik kelemahan itu pasti ada kelebihan yang kurang. Mari kita berusaha untuk tingkatkan kebaikan-kebaikan yang bisa menghilangkan kekurangan yang ada, yang artinya apa? Kekurangan kita hilangkan, kemudian kebaikan kita pertahankan, yakni antara lain yang dulunya atau sebelum Ramadan mungkin kita tidak bisa one day one juice. Mudah-mudahan melalui Ramadan ini tidak hanya one day one juice, tetapi juga one day one juice, one night one juice. Satu hari satu jus, satu malam satu jus, sehari semalam minimal mungkin bisa 2 jus, yang dari sebelumnya belum
bisa 1 juz, bisa menjadi 1 juz setengah, ya, atau mungkin bisa menjadi 2 juz. Malah ada orang-orang yang sangat luar biasa, kita baca di dalam kitab para ulama, yakni tabaqat, ada yang mampu mengkhatam Al-Quran dalam 24 jam 8 kali. Nah, itu sangat luar biasa. Kita tidak bisa seperti itu karena banyak tugas, banyak pekerjaan atau banyak kesibukan. Yang penting jangan jauh Al-Quran dari hati kita. Minimal kita kembali kepada mengamalkan hadis Rasulullah yang mengatakan, siapa yang membaca suratul Ikhlas 1 kali, nilainya sama dengan membaca Quran 10 juz. 2 kali 20 juz, 3 kali maka 30 juz. Ini langkah minimal. Kalau kita tidak bisa melihat Al-Quran secara langsung, mungkin karena kesibukan, mungkin karena banyaknya tugas, ya jangan jauh hati kita dari suratul Ikhlas maupun mana ayat-ayat Al-Quran yang mampu kita baca. Karena apa Bapak Ibu? Satu-satunya penangkal dari segala bahaya kalau memang kita sadar, karena yang menjadi penangkal dalam hidup kita di dunia ini adalah sudah disiapkan oleh Allah, yakni Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menurunkan Al-Quran, dan sekaligus Al-Quran itu dijaga, dilindungi oleh Allah dari segala gangguan. Gangguan untuk mengganti huruf, gangguan dari keinginan merusak Al-Quran. Dengan kita masukkan Al-Quran dalam tubuh kita, dengan adanya Al-Quran dalam hati kita, dalam lisan kita, dalam pikiran kita, di tangan kita melangkah sesuai dengan Al-Quran, maka insya Allah kita akan dijaga, dipelihara dan dilindungi oleh Allah dengan pengamalan Al-Quran yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk kita perbanyak yang namanya cuci tangan. Nah, kalau kita umat Islam bukan hanya sebatas cuci tangan. Alangkah baik, alangkah mulianya kalau kita umat Islam cuci tangan kita perbanyak, tetapi juga kita sertai dengan idamatul wudu. Kita sertakan dengan wudu yang tetap. Karena apa? Karena dengan kita membasuh muka, maka virus yang melekat di muka kita dengan kita berwudu akan menjadi hilang. Nah, bukan hanya virus atau kuman yang akan hilang, tapi dosa yang datangnya dari muka kita pun akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang datangnya dari tangan kita akan dihilangkan dari sela-sela kuku kita. Kemudian dari kaki kita. Kenapa kita diwajibkan setiap sholat sebelumnya berwudu? Karena 3 kemungkinan datangnya virus itu dijaga oleh Allah. Bersihkan tangan, bersihkan muka, bersihkan kaki. Nah, sekarang ini alhamdulillah dengan kita dianjurkan juga banyak cuci tangan, ini salah satu dari bentuk pengamalan Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada arti dan manfaat apa yang kami sampaikan. Pertama, mari Bapak Ibu, dengan adanya wabah ini mungkin hikmahnya adalah pencerdasan, di mana kepala keluarga yang belum pernah jadi imam sekarang jadi imam tarawih di keluarga sendiri. Kemudian juga yang kurang memperhatikan kebersihan, setiap waktu di setiap gang sudah ada sabun untuk cuci tangan. Namun kita umat Islam, di samping cuci tangan, mari kita perbanyak wudu supaya kita dijaga, dipelihara dan dilindungi oleh Allah secara zahir dan batin. Secara zahir kita pasang masker, kemudian secara batin kita melalui doa. Di setiap pagi dan maghrib jangan lupa baca 3 kali Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim.
ditambah dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali, maka itu adalah sebagai masker rohani dalam diri kita. Dibaca selesai maghrib, maka insya Allah sampai subuh kita dijaga, dimaskerkan oleh Allah secara lahir dan batin. Kemudian selesai subuh kita baca, maka sampai maghrib sudah kita pasang masker rohani dalam diri kita. Jadi kita dobelkan masker jasmani kalau kita keluar rumah kita pakai dan kita pasang, masker rohani setelah selesai sholat jangan kita lupa. Sehingga apa? Kita bentengi diri kita secara zahiran wa batinan. Terima kasih. Semoga ada arti dan manfaat apa yang kami sampaikan dalam kesempatan yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan wabah ini melalui barokah Ramadan segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai muslim senantiasa saling jaga, saling nasihat, saling perkuat hubungan antara satu dengan yang lain, terutama sekali adalah penguatan iman dan takwa dalam rangka mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga apa yang menjadi pesan-pesan para ulama kita. Begitu juga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kita, mari kita dukung bersama, dari oleh untuk kita sendiri bersama keluarga dan masyarakat. Tunjukkan cinta kita kepada negara kita, tunjukkan cinta kita kepada diri kita, tunjukkan cinta kita kepada daerah kita dengan kita melaksanakan semua apa yang menjadi ketentuan yang ada. Mudah-mudahan menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih, dan atas segala perhatian para pemirsa serta kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.